Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Aku harap baik ya. Kenalin, nama saya Mukhtaratun Novia Ustada. Saya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dan Program Studi Sistem Informasi. Nah, adanya saya di sini akan membahas mengenai penjadwalan HRN atau High Ratio Next. Sebelum membahas pada inti HRN, kita wajib tahu dulu apa itu penjadwalan atau yang dikenal dengan scheduling. Penjadwalan atau scheduling adalah sebuah metode dalam sistem operasi yang mengatur proses-proses yang akan berjalan dalam suatu sistem operasi. Penjadwalan sangat diperlukan karena saat ini komputer berbasiskan multiprogramming, sehingga dalam suatu waktu akan berlangsung 2 atau lebih pemrosesan. Seperti misalnya saat kalian membuka aplikasi Word atau PowerPoint atau yang lain. Nah, kalian bisa membuka aplikasi seperti musik. Jadi kalian bisa membuka 2 atau lebih pemrosesan sampai beberapa aplikasi ya. Nah, bagian dari sistem operasi yang membuat pilihan dinamakan scheduler, sedangkan algoritma yang digunakan dinamakan scheduling algorithm. Berikut ini ada sasaran utama penjadwalan. Nah, optimalisasi kinerja menurut kriteria tertentu. Yang pertama yaitu adil atau fairness, jatah waktu yang sama. Jadi artinya mendapat jatah waktu pemroses yang sama, tidak boleh ada yang mengalami starvation atau perbedaan waktu. Jadi misalnya si A mendapatkan 3, jadi si B dan yang lain juga harus sama-sama mendapatkan 3. Yang kedua ada efisiensi. Dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemroses, atau bisa dikatakan pemroses diusahakan sibuk sampai CPU utilization maksimum. Yang ketiga ada response time interaktif. Waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai ditampilkan di perangkat terminal atau yang dikenal dengan terminal response time. Yang keempat ada waiting time waktu nyata. Itu berarti waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai dieksekusi oleh pemroses atau CPU. Yang kelima ada turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari submit sampai completion atau finish. Dan yang keenam ada throughput, yaitu jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Nah, berikut ini juga ada strategi dalam penjadwalan. Strategi penjadwalan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama non-preemptive dan yang kedua ada preemptive. Nah, yang dikatakan preemptive ini bisa jadi maksudnya itu tidak bisa disela, dan yang preemptive itu bisa disela. Nah, ini non-preemptive, pemroses tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses tersebut selesai. Nah, itu namanya tidak bisa disela. Dan yang preemptive, proses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses dapat disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Jadi misalnya yang preemptive ini ada di minimarket ya, biasanya di kasir minimarket. Misalnya ada antrian A, B, C, D. Nah, si A ini sedang melakukan transaksi.
Kemudian di tengah transaksinya dia kelupaan untuk membeli suatu barang. Nah, akhirnya dia mengambil suatu barang tersebut. Nah, otomatis transaksinya ini berhenti kan. Nah, itu sebenarnya harus disimpan dulu transaksinya, baru dilanjut ke transaksi punyanya si B. Nah, kalau misalnya si A ini sudah kembali, jadi dia harus menunggu si B selesai dulu, baru si A ini boleh melanjutkan transaksinya. Jadi setelah si B selesai, si A boleh melanjutkan transaksinya yang tadi, dan si C ini tidak boleh mendahului si A. Jadi si A dulu, baru si C. Ini juga ada algoritma penjadwalan. Contoh-contohnya kalau di preemptive itu FIFO, first in first out, atau FCFS, first come first server. Jadi artinya siapa yang cepat, siapa yang datang duluan, siapa yang dilayani duluan. Jadi seperti contohnya itu di bank ya. Yang kedua ada SJF, short job first. Jadi artinya itu pekerjaan pendek yang didahulukan. Yang ketiga ada HRN yang akan saya bahas nanti, atau Higgs Ratio Next. Yang keempat ada MFQ, Multiple Feedback Queues. Dan ini ada juga yang preemptif. Yang pertama round robin. Sebenarnya yang round robin ini itu mirip dengan FIFO, cuma bedanya dia masuk dalam preemptif dan dibatasi oleh waktu. Yang kedua SRF, shorts remaining first. Yang ketiga ada PS atau priority scheduling. Yang keempat ada GS yaitu guaranteed scheduling. Nah, ini ada pengertian HRN. Higgs Ratio Next merupakan strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya berdasarkan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah pemproses, proses berjalan sampai selesai. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi waktu layanan. Nah, karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka job lebih pendek berprioritas lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus. Disebut HRN karena waktu tunggu ditambah waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi harus dilayani. Nah, ini ada tabel proses schedule HRN. Di sini NP itu nama proses, waktu tiba itu arrival time, lamanya itu burst time. Nah, P1 tibanya 0, lamanya 3. Setelah itu mulai dieksekusi. Kan ini tibanya 0, jadi P1 yang didahulukan. Mulai 0, rampungnya 3, rampung ini dari lama dikurangi tiba. Rampungnya 3 dan lama tanggapnya itu 3. Nah, ini Gantt pada P1. Jadi burst time-nya itu lamanya itu 3. Jadi di sini ya. Nah, untuk menentukan eksekusi apa yang selanjutnya, kita mencari dengan menggunakan rasio penalti. Gimana cara mencarinya? Yaitu di sini ada nama proses, waktu sia-sia,
waktu sia-sia itu bisa dikatakan waiting time ya. Terus lama itu burst time dari sini. Nah ini kan yang sudah diproses itu P1. Nah kalau disesuaikan sama kedatangannya, urutannya jadi seperti ini ya. Jadi P4 dulu, P3 baru P2. Soalnya di sini tibanya ini P4 duluan, habis itu P3 duluan. Selanjutnya ada P2. Nah, meskipun begitu, kita harus tetap menentukan rasio penaltinya. Nah, ini waktu sia-sia waiting time. Waiting time itu rumusnya dari rampung dikurangi waktu tiba. Jadi kalau misalnya P4, waktu rampungnya adalah 3 dikurangi tibanya 2, jadi 1. Kemudian untuk burst time-nya lama, ini 1 dari waiting time ditambah dari lama atau burst time dibagi burst time sama dengan 1,12. Nah kemudian yang P3 ini sama dari rampung 3 dikurangi 4 dari waktu tiba atau arrival time sama dengan min 1. Kemudian burst time-nya bisa didapatkan dari min 1 ini waiting time ditambah burst time ini sama dengan 0,9. Nah yang P2 3 dari rampung, yang 6 dari arrival time sama dengan min 3. Kemudian min 3 dari sini ditambah 1 dari sini dibagi 1. Min 3 tambah 1 sama dengan min 2 dibagi 1 sama dengan min 2. Jadi yang terbesar adalah yang diambil. Nah ini yang P4. Jadi habis ini kita mengeksekusi P4. Nah ini P4. Nah, untuk mulainya ini kan terakhir kan rampungnya 3. Jadi kita masukkan ke sini 3. Kemudian untuk mencari rampung itu waktu mulai ditambah burst time. Jadi 3 ditambah 8 sama dengan 9. Dan waktu tanggapnya ini waktu rampung dikurangi waktu tiba. Jadi 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Nah, gancarnya pada P4 itu seperti ini. Nih, sampai rampungnya itu ada di 11. Kemudian kan yang belum dieksekusi ada P3 sama P2. Sama, kita harus menentukan rasio penaltinya. Nah, ini 11. Nah, untuk P3 ini 11 dari waktu rampung dari P4 tadi ya. Jadi 11 min, ya maaf tadi ada gangguan, kita lanjutkan ya. Ini yang P3 itu untuk menghitung waktu sia-sianya kan 11 ini itu dari waktu rampungnya P4. Jadi 11 dikurangi 4 ini dari tiba sama dengan 7. Nah untuk lamanya 7 ini dari ini waktu waiting time ditambah 11 itu dari burst time dibagi 11 sama dengan 1,64. Yang P2 nya 11 dari waktu rampung P4 dikurangi waktu tiba arrival time 6 jadi 5. Nah untuk burst time nya 5 ditambah 1 dari sini dibagi 1 sama dengan 6. Nah kita ambil yang terbesar yaitu P2. Setelah ini kita mengeksekusi P2. Nah ini P2. Nah mulainya kan tadi terakhir rampung P4 adalah 11. Kita masukkan di sini 11. Setelah itu untuk mencari rampung waktu mulai ditambah waktu eksekusi atau lama eksekusi atau burst time. Jadi 11 ditambah 1 sama dengan
12. Nah, lama tanggapnya 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Jadi gancar pada P2 ada di sini. Nah, kan terakhir adalah P3. Ini P3 kan ada di sini. Nah, ini waktu mulainya kan tadi habis P2 itu 12. Jadi di sini dimasukkan 12. Setelah itu waktu rampung itu didapat dari waktu mulai ditambah burst time atau lama eksekusi. Jadi 12 ditambah 11 sama dengan 23. Nah, lama tanggapnya ini 23 min 4 sama dengan 21. Jadi gancarnya pada P3 seperti ini. Ada di sini. Secara konsep kan seperti ini. Kalau dilihat dari waktu tibanya seperti ini. Nah, kalau yang terjadi sebenarnya adalah ini. Nah, ini untuk implementasinya, misalnya di sebuah klinik ya, klinik. Nah, ini ada untuk membeli obat, cek kesehatan, dan persiapan melahirkan. Nah, seperti ini waktu lama tanggapnya ini ya, jadi seperti ini. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa mencari referensi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.